Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qtafa atharahu ila yaumiddin. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, taufik, karunia-Nya kepada kita semuanya. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, imam dan panutan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Tak lupa khatib mengingatkan diri sendiri dan juga jamaah semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kehidupan kita dunia maupun akhirat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kunci kesuksesan seseorang di dalam menghadapi sesuatu adalah dia memahami karakter atau sifat sesuatu tersebut. Orang menghadapi sesuatu tapi dia tidak faham karakter dari sesuatu yang dia hadapi, bisa jadi dia terlena, bisa jadi dia salah melangkah, bahkan bisa jadi dia celaka ataupun binasa. Anak kecil misalnya berhadapan dengan listrik, dia tidak tahu apa itu listrik, apa itu sifatnya listrik, maka ketidaktahuan dia tentang listrik itu bisa membahayakan diri dia, bisa membinasakan, mencelakai diri dia. Anak kecil tidak faham sungai itu apa, maka dia dengan santainya, dengan nyamannya bermain di tepi sungai. Maka ketidaktahuan dia tentang sifat atau karakter sungai itu bisa membahayakan dirinya, bisa menghanyutkannya, bisa menenggelamkannya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dengan kita. Ketika kita menghadapi sesuatu, jika kita ingin sukses dalam menghadapi sesuatu tersebut, maka setidaknya kita harus faham terlebih dahulu karakter dari sesuatu tersebut. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu perkara yang kita senantiasa berinteraksi dengannya, senantiasa bergaul dengannya. Setiap hari kita berinteraksi dengannya, maka sudah semestinya kita paham, mengerti dengan baik karakter satu perkara tersebut. Apa itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Satu perkara yang kita sering berinteraksi dengannya adalah dunia. Iya, dunia. Kita setiap hari hidup di dunia, setiap hari berinteraksi dengan dunia. Begitu kita bangun tidur langsung kita melihat dunia, dan kita bergelut dengan berbagai macam aktivitas duniawi sampai kita akhirnya tidur lagi. Bangun tidur kita melihat dunia lagi, dan seterusnya seperti itu. Maka sungguh merugilah seseorang hidup di dunia tapi dia tidak faham karakter daripada dunia itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini kita akan membicarakan setidaknya 4 karakter dunia yang diterangkan, dijelaskan oleh sang pemilik dunia, pencipta dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifat dunia, yang pertama adalah dunia itu adalah wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu adalah kenikmatan, kesenangan yang menipu. Yang senada dengan itu di ayat yang lain, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwasannya kenikmatan dunia itu amatlah sedikit, sementara akhirat maka itu adalah lebih baik
bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, inilah sifat dunia yang pertama, kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang sedikit. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah permisalan untuk lebih jelasnya. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu. Dunia itu seperti seorang petani yang menanam tanaman-tanamannya, kemudian turun hujan dari langit menyirami tanaman-tanaman tersebut sehingga tanaman itu berseri-seri, ijo royo-royo, membuat mereka senang, takjub, bangga dengan hasil pertaniannya. Tapi tidak lama setelah itu fatarahu musfarra tsumma yakunu hutama. Tidak lama setelah itu tumbuhan tanaman yang membuat mereka senang itu tiba-tiba layu, tiba-tiba kering, kemudian luluh lantah, mereka tidak bisa memanennya karena ada suatu musibah yang menimpanya, ada sesuatu gangguan yang menghalangi mereka untuk panen sehingga mereka hanya melihat itu sambil melongo, zong, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Itulah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi maksudnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan dunia ini artinya adalah sedikit dan mungkin tidak seperti apa yang kita bayangkan. Dulu ketika kita belum menikah, mungkin kita membayangkan menikah itu adalah sesuatu yang indah, bahkan sangat indah. Dan ketika kita menjalani pernikahan itu, masuk ke dalam dunia pernikahan, memang kita merasakan, kita menemukan yang kita bayangkan, yaitu keindahan. Tapi apakah iya keindahan itu terus berjalan sampai kita tua, sampai kita beranak bercucu? Tidak, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keindahan itu akan berkurang, kemudian berkurang, kemudian berkurang. Bahkan di antara pasangan suami istri ada yang bercerai, ada yang terjadi dalam rumah tangganya KDRT, ada perselingkuhan dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwasannya pernikahan itu tidak seindah apa yang mereka bayangkan dulu. Orang yang dulunya miskin membayangkan jadi orang kaya itu enak, punya mobil itu enak, mampir ke warung manapun, restoran manapun, tinggal pilih menu enak. Setelah dia menjadi orang kaya, mungkin awal-awal dia merasakan seperti itu, tapi apakah itu berlanjut terus? Tidak, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan itu lama-lama berkurang dan menjadi sesuatu yang biasa. Lama-lama biasa. Makanan atau menu yang dulu menjadi favorit dia, lama-lama itu menjadi sesuatu yang biasa di lidah dia. Atau bisa jadi sama sekali dia tidak bisa memakan makanan-makanan yang menjadi favorit itu, karena dia harus memikirkan kesehatannya. Dia harus memikirkan asam uratnya, harus memikirkan kolesterolnya, harus memikirkan darah tingginya, dan lain-lain. Kita melihat di dunia ini ada orang yang dulu 40 tahun yang lalu berkuasa di muka bumi ini, berkuasa di negeri ini. Di mana sekarang? Sudah berada di perut bumi. Kita juga mungkin pernah melihat seseorang yang dulu menjadi idola. Kemana-mana banyak orang yang minta tanda tangan kepada dia, banyak orang yang ngefans kepada dia. Itu 40 tahun yang lalu. Di mana sekarang? Mereka, di antara mereka sudah ada yang dalam perut bumi, ada di antara mereka yang sudah tidak dikenal lagi, sudah tua, sudah keriput, sudah tidak bisa apa-apa. Itulah kenikmatan dunia yang cuma sebentar. Inilah satu poin yang pertama dari sifat-sifat dunia. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan supaya menjadi wasilah atau sarana bagi kita semuanya untuk mengejar kenikmatan yang hakiki, untuk mengejar kenikmatan yang sesungguhnya, yaitu kenikmatan nanti di akhirat, kenikmatan nanti di surga. Untuk meraih surga, untuk meraih kenikmatan di akhirat, Allah ciptakan dunia ini supaya kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya bisa masuk surga. Inilah sejatinya dunia. Allah ciptakan dunia untuk bekal kita, sarana kita mencari kenikmatan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Dan carilah negeri akhirat, kampung akhirat,
kenikmatan yang ada di akhirat sana dengan apa yang kamu miliki, dengan apa yang Allah berikan kepadamu berupa dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupakan jatah kenikmatanmu dunia. Apa arti ayat ini kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yaitu hendaknya manusia menjadikan kehidupan dunia ini sebagai sarana untuk menggapai akhirat. Itu tujuan utama dia. Apa yang Allah berikan kepada kita, entah itu pikiran, entah itu akal sehat, entah itu rezeki, entah itu harta, manfaatkanlah itu semuanya untuk mengejar kenikmatan yang hakiki nanti, yaitu di akhirat. Tapi silahkan, tidak apa-apa kita menikmati dunia ini, tapi sampingan saja. Yang utama, tujuan yang pertama adalah bagaimana supaya nanti kita itu bisa enak, hidup santai, hidup nyaman di negeri akhirat, merasakan